Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, wa na'udzubika min ilmin la yanfa', dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita kembali bersua pada kesempatan kali ini dalam rangka berusaha meningkatkan ilmu kita dan iman kita kepada Rabbul Alamin, berusaha kembali mengerti tentang Rabb kita dan tentang apa yang Rabb kita atau Allah Subhanahu wa taala ridhoi, apa perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan apa larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menjadi hamba yang lebih baik, lebih bertakwa dan diridhoi dan dicintai oleh penciptanya Subhanahu wa taala. Oleh karena itu semoga hadirin Allah muliakan kita mendapatkan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, dan semoga ilmu kita bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana hadirin sekalian, perbanyaklah bersalawat kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi biha asyarah. Barang siapa yang bersalawat untukku 1 kali, maka Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Ini adalah keutamaan, dan banyak sebagian ulama mengatakan kalau tidak ada keutamaan dalam mempelajari hadis Nabi SAW kecuali membuat kita banyak bersalawat, maka itu sudah cukup sebagai sebuah keutamaan orang yang belajar hadis. Dan Riyadhus Shalihin isinya ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi kita alaihi salatu wassalam. Hadirin Allah muliakan, kita sudah menjelaskan tentang wakhfid lahum janaha dzulli minar rahmah, dan rendahkan hatimu, rendahkan dirimu di hadapan kedua orang tuamu karena menyayangi dan mencintai mereka. Hadirin yang semoga Allah muliakan, ayat yang begitu luar biasa ini itu benar-benar atau berusaha diamalkan oleh para ulama kita, orang-orang besar dalam sejarah kita. Setinggi apapun kedudukan mereka, sehebat apapun pencapaian mereka, mereka tetap berusaha merendah di hadapan orang tua mereka. Mereka terus berusaha bersikap sebagai anak di hadapan orang tua mereka. Masih teringat kita bagaimana salah satu ulama yang bernama Haywa bin Shuraih, ketika beliau sedang berada di kajian beliau, di halaqah beliau, faqad kana yaqudu fi halaqatihi, beliau sedang duduk yu'allimun nas, beliau mengajarkan manusia, beliau sedang kajian, menyampaikan materi, berdakwah, mengajar. Lalu di tengah-tengah kajian, hadirin sekalian, ada suara yang memecahkan suasana. Ada suara yang cukup keras, menghentikan kegiatan yang sedang berlangsung, menghentikan kajian yang sedang disampaikan oleh Al-Imam Haywa rahimahullah. Suara seorang wanita
Dan itu cukup mengejutkan hadirin yang hadir. Dan semua terdiam, termasuk Al-Imam Haywa bin Shuraih. Lalu hadirin yang Allah muliakan, apa yang terjadi dan siapa sosok yang menghentikan kajian tersebut? Ternyata tidak lain tidak bukan adalah ibu dari Al-Imam Haywa bin Shuraih, seorang ibu dan ibu dari ulama besar yang sedang mengajar pada saat itu. Lalu apa yang terjadi hadirin ketika itu terjadi, dan apa yang disampaikan oleh ibunya? Ibunya mengatakan, "Kum ya Haywa, fa'alqila sya'ira lid-dajjaj." Wahai Haywa. Ibunya langsung manggil nama, gak memanggil ya syekh, ya imam, wahai guru, dan enggak. Seorang ibu, setinggi apapun kamu adalah anakku, ya Haywa. Wahai Haywa, berdirilah sekarang juga dan kasih makan ayam-ayam kita. Allah, dikasih misi sama orang tuanya. Tapi ternyata misinya kurang presisius hadirin. Menurut pandangan banyak orang, kasih makan ayam. Dan ibunya nggak mau nunggu sampai besok, atau nggak mau nunggu sampai beberapa jam kemudian, atau nggak mau nunggu sampai kajian selesai. Kum, kata ibunya, coba berdiri, beranjaklah dari majelismu. Fa'alqi sya'ira lid-dajjaj. Tolong kasih makan ayam-ayam kita. Hadirin Allah muliakan, apa yang dilakukan oleh Al-Imam Haywa? Fayaqum wa yatruku ta'lim. Maka Imam Haywa langsung berdiri pada saat itu. Beliau tutup kajian beliau dan beliau pulang bersama ibunya, lalu kasih makan ayam-ayam mereka. Allahu Akbar. Itu kajian ditutup hadirin. Kajian ditutup. Ibunya berteriak seperti di hadapan murid-muridnya, di hadapan jamaahnya, di hadapan manusia. Dan siapa beliau hadirin sekalian? Beliau Al-Imam Ar-Rabbani. Kata Az-Zahabi rahimahullah, Al-Imam Ar-Rabbani, beliau itu imam, makom yang sangat tinggi, pendidik, al-faqih, ahli fikih. Beliau adalah syekhnya Mesir pada zamannya. Hadirin Allah muliakan, nama besar lalu dihentikan di tengah-tengah kajiannya, diberhentikan pada saat mengisi kajian, tapi yang memberitakannya ibunya sendiri. Sosok yang Allah firmankan kepada beliau, "Wakhfid lahu ma janaha dzulli minar rahmah." Berendahlah di hadapan orang tuamu karena sayang kepada mereka, karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang suka di stop ketika lagi bicara hadirin? Siapa orang yang senang dihentikan ketika sedang menyampaikan sebuah presentasi? Siapa yang nyaman ketika diberhentikan saat memberikan nasihat, memberikan tausiah atau kajian? Dan beliau adalah beliau Al-Imam Rabbani, Al-Faqih, ahli fikih besar. Hadirin Allah muliakan, tapi nama besar beliau
kedudukan beliau di masyarakat, ketinggian manzilah atau status dan kedudukan beliau di dunia ilmu dan di masyarakat secara umum. Beliau syekhnya Mesir, hadirin, di zamannya. Itu tidak membuat beliau pongah di hadapan orang tua. Nggak membuat beliau sombong di hadapan orang tua. Nggak membuat beliau menghardik orang tua. Nggak membuat beliau marah-marah sama orang tua. Nggak membuat beliau menegur ibunya. Bu, kalau minta tolong apa-apa, pakai kertas ya bu. Gitu loh. Nggak usah teriak-teriak gitu, aku kan malu sama murid-muridku. Enggak. Bu, jangan begitulah bu. Apa kata dunia? Enggak, apa kata dunia. Apa kata Allah? Hadirin. Dan Allah berfirman, وَخْفِضْ لَكُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. Dan rendahkan hatimu, rendahkan dirimu di hadapan kedua orang tuamu. Karena mencari ridha Allah. Dan karena sayang kepada mereka. Dan ibunya juga nggak ditegur. Dan beliau nggak mengatakan, kalau bahasa kita 5 menit lagi bu ya, 5 menit bu, 5 menit bu. Qama wa taraka ta'lim. Detik itu juga beliau hentikan kajian beliau tutup kajian beliau beranjak karena perintahnya qum. Lalu dia pulang sama ibunya. Sedangkan kita lagi ngobrol, bukan lagi hal besar segala macam, ngobrol. Lalu dapat telepon dari orang tua, nggak diangkat teleponnya. Kita hanya menjalankan aktivitas rutin. Tapi begitu orang tua minta, kita nggak wujudkan. Atau ada orang malu bawa orang tuanya ke kantornya. Mungkin orang tuanya nggak berpendidikan, mungkin orang kampung, orang deso, orang yang berbeda kelas. Ketika ada acara family gathering di kantornya dan diizinkan, bahkan diarahkan, bawa orang tua ya, bawa orang tua. Dia nggak dibawa orang tua. Kenapa? Malu. Orang tua nggak berpendidikan, nanti nggak enak. Anda tuh bisa kayak gini setelah taufik Allah, lalu orang tua Anda. Jadi para ulama kita nggak malu sama orang tua. Diberhentikan di depan umum. Dan manggilannya ya haywah, nama langsung. Beliau nggak mengatakan ke ibunya, nggak ada riwayat mengatakan beliau katakan kepada ibunya, Bu, kalau nggak ada siapa-siapa bolehlah panggil nama Bu. Tapi kalau depan murid-muridku, depan manusia, panggillah Syekhul Misri gitu. Atau panggillah Al-Faqih, Syekh gitu. Karena aku ini Syekh nih Bu kan. Terserah ibunya mau panggil apa. Dan begitulah banyak orang tua hadirin. Kita mau jadi kayak apa? Di mata mereka kita tetap anak hanya tetap anaknya masih kecil. Atau anaknya masih mungil mungkin lebih tepat. Walaupun kita udah mencapai ini, di mata mereka tetap aja kita anak yang masih mungil gitu. Makanya kan kalau kita ke rumah orang tua misalnya atau ini masih dimasakin lah. Bahkan ada sebagian orang pakaiannya dicuciin. Bahkan testimoni banyak orang ketika pulang kampung atau ke rumah orang tua bersama istrinya udah nikah, itu orang tuanya masih mencucikan pakaiannya dan termasuk pakaian dalamnya pula. Kenapa? Karena berpikir ini anakku dari dulu. Bahkan ada banyak kasih testimoni atau cerita istrinya agak sedikit rebutan dengan ibunya. Rebutin apa? Pakaian kotor si anak gitu. Ya kan istri risih loh, masa pakaian kotor suamiku dicucikan yang lain. Dia mau cucikan, biasanya istri yang cuci. Ibu ingat waktu kecil bukan aku yang cuci lagi, aku nganterin popok atau yang berikan. Akhirnya rebutan itu dua wanita
penting dalam hidup seseorang. Maka hadirin Allah muliakan, ini yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Ini menunjukkan bahwa waqfid lahum janaha dzulli minar rahmah bukan isapan jempol. Di dalam hati orang-orang soleh, di hati orang-orang yang bertakwa, di hati orang-orang yang beriman. Ini ayat real hadirin. Mereka benar-benar merendah di hadapan orang tua mereka. Mereka nggak peduli pencapaian mereka di tengah-tengah masyarakat atau di bidang mereka atau di mata dunia. Mereka tetap memposisikan diri sebagai anak di hadapan orang tua. Dan ketika orang tua minta melakukan sesuatu walaupun misinya nggak keren, gitu loh. Kalau ibunya bilang, "Hai mah berdiri, lakukan penelitian," masih keren, atau lakukan ekspansi. Nah, ini suruh kasih makan ayam. Dan nggak protes juga Imam Haywa. Bu, kalau kasih misi yang kerenan dikit gitu loh, Bu. Gitu loh. Atau nggak usah dibuka lah di hadapan murid-muridku. Bilang aja, berdirilah Haywa. Ibu punya misi rahasia buat engkau. Nanti ketika kita berdoa baru kasih tahu misi rahasianya, Bu. Kasih makan ayam. Tapi jangan diungkapkan di depan publik. Enggak, mereka nggak peduli tentang itu, jamaah sekalian. Yang mereka pedulikan adalah mencari ridha Allah, gitu loh. Menjalankan perintah Allah dan berbakti kepada orang tua mereka. Ini yang bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat dan semoga kisah para ulama kita semakin meyakinkan dan memberikan inspirasi bagi kita untuk sekuat tenaga merendah di hadapan orang tua kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.